memperkenalkan diri pada hari ini. Nama saya Dewi Ana Selvia Bulele SPD, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, untuk menampilkan PPL di SD nomor 076091 Umbujuo. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulaikan proses belajar kita berserah diri kepada Tuhan. Kami undang siswa kami 2 orang maju ke depan, 1 yang membawa dalam doa, 1 juga yang membawa kita untuk Mari kita bersatu dalam doa dan berdoa secara bersamaan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makan hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak kami, Ibu tanya, apakah sudah sarapan tadi pagi dari rumah? Sudah. Semuanya sehat? Sehat. Nah, sebelum kita berangkat ke sekolah, apa saja yang kita persiapkan terlebih dahulu? Buku, pulpen. Semuanya sudah bawa? Hari ini kita belajar materi apa? IPA. Yaitu materi IPA. Kita belajar materi IPA. Oke, sebelum kita memulai belajar kita, terlebih dahulu Ibu mengabsen 1 persatu. Kalau hadir bilang hadir, kalau absen bilang absen. Andes Bane, hadir. Chelsea Duru, Fadil Laia, hadir Bu. Indah Bulele, Kirana Laia, Selvi Terobanua, Uni Hulu, Perincas Laia, hadir ya? Hadir. Detamin Laia, Widiani Laia, Serina Laia, Yakobus sama Jihane, absen. Markus ada? Hadir. Kenapa sudah layu-layu belum sarapan ya? Tadi kitanya bilang sudah. Oke, Damai.
ini tulang-tulangnya akan tinggal di tanah. Nah, di dalam tulang elang itu, ini elangnya, di dalam tulangnya, tahu yang namanya dulu tulang? Tahu. Di dalam tubuh kamu, di dalam tubuh ibu ada tulang kan? Ada. Kalau tidak ada yang namanya tulang, kita tidak bisa bergerak. Nah, begitu juga elang ini. Setelah dia mati, tulangnya tinggal di tanah akan membusuk. Setelah beberapa hari atau beberapa bulan, dia membutuhkan proses di dalam tulangnya ini menimbulkan yang namanya vitamin yang ada di tulang di tubuhnya tadi mengalir di tanah. Di mana dia mati, di mana dia tinggal tadi, disitulah tumbuh yang namanya jamur. Makanya terkadang jamur itu tumbuh di tanah, tumbuh juga di batang pohon yang sudah membusuk, akan mengakibatkan vitamin di dalam atau di atas tanah sehingga mengadakan yang namanya adanya jamur. Jamur ini dia juga dimanfaatkan oleh manusia. Siapa yang sering makan jamur? Nah, sudah makan jamur kan? Sudah. Kalau makan jamur itu bagaimana rasanya? Enak. Nah, kalau dia dimasak, dikasih santan kelapa, semacam rendang, pasti dia enak. Ini juga jamur ini pasti ada yang hobinya jamur ya. Kalau kita lihat jamur di tanah, sering adanya di pohon yang sudah membusuk, pasti kita ambil. Oke, pasti kita ambil. Di sini, di dalam struktur rantai makanan ini, ibu sudah buat satu persatu. Dan setelah itu, ibu telah menulis nama-nama yang telah ibu gambarkan di atas. Rantai itu berkaitan antar satu sama lain. Inilah yang namanya disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Oke, kepada anak-anak kami, apakah siswi kalian kami telah mengerti atau telah memahami ini? Sudah memahami ini di atas? Sudah. Oke, kalau ada pertanyaan tentang rantai makanan ini dari siswa kami persilahkan. Kalau ada yang belum mengerti, ibu, kenapa ini ibu? Dari mana ini padinya ibu? Kenapa bisa dia berbuah ibu? Kenapa tikus itu ibu memakan padinya? Bisa. Tanya ya, silakan. Oke, siapa yang bisa? Oke, si Deta. Silakan Deta. Kenapa ular itu bisa memakan tikus? Oke, terima kasih. Itulah pertanyaan yang baik. Yang baik dan bagus. Bu, kenapa ular itu makan tikus?
mengapa elang itu memakan ular? Karena elang itu lapar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, sama seperti manusia. Mereka ini di atas, mereka juga lapar. Karena tidak ada isinya perut, makanya elang ini memakan rumput. Coba bayangkan rumput atau padi yang sudah dibabat, apakah dia berfungsi tidak? Apa yang terjadi di padi itu? Dia mati. Dia mati karena tidak ada air. Dia mati karena tidak ada akar. Dia mati karena tidak ada batangnya. Nah, inilah padi ini, proses pertumbuhan padi. Nah, padi ini dia dimanfaatkan oleh siapa? Dia dimanfaatkan oleh manusia. Dan dia juga dimanfaatkan oleh tikus. Tikus ini sangat menyukai yang namanya padi. Kalau kita sebagai manusia tidak ada perawatan di padi ini, tidak ada perlindungan, maka padi kita tersebut akan hancur, mati. Kita tidak mendapat buahnya. Nah, kenapa tikus ini memakan padinya? Karena dia lapar. Sama seperti kita.
belajar sebelumnya karena nilai kalian sudah menurun atau tidak memenuhi syarat yang telah Ibu berikan kemarin. Nah, hari ini kita ulang atau kita belajar bagaimana cara supaya nilai anak-anak kami dapat terpenuhi. Oke. Kemarin Ibu sudah jelaskan yang namanya rantai makan atau jaring-jaring makan. Nah, yang Ibu harapkan dengan adanya remedia ini atau tugas baru ini, semoga mendapat nilai yang bagus. Oke, ini dikerjakan ya. Kerjakan tugasnya ya. Oke, dikerjakan ya. Tulis apa saja yang kamu ingat kemarin waktu Ibu jelaskan apa tugas, yaitu merangkai rantai makanan atau jaring-jaring makan. Oke, silahkan kerjakan ya. Mudah-mudahan dengan adanya remedia ini kalian semua mendapat nilai yang lebih baik. Kita juga belajar di sekolah, di rumah. Kita belajar di rumah, kita belajar juga di sekolah. Kalau ada tugas dari sekolah, kita kerjakan.